Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar adik-adik? Kembali lagi di channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum, belajar ekonomi bareng Laila. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar ekonomi kembali dengan materi baru, yaitu persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pelajaran pada hari ini. Baik, seperti biasa, kita memasuki tujuan pembelajaran. Yang pertama hari ini adalah menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, adik-adik bisa mengamati gambar berikut ya. Jadi di sini ada hubungan antara aset perusahaan dengan persamaan dasar akuntansi. Maksudnya kayak gimana, Kak? Gitu ya. Nah, ini Kak Laila bantu untuk menjelaskan. Nah, yang namanya aset ini adalah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Yang mana di sini artinya liabilitas itu adalah hak dari para kreditur. Sedangkan ekuitas ini berasal dari hak kepemilikan perusahaan. Yang mana di sini dapat diartikan bahwasanya aset itu bisa berasal dari pemilik perusahaan yang kita sebut tadi ekuitas atau modal, dan bisa juga berupa pinjaman adik-adik atau dari luar perusahaan yang kita sebut tadi utang atau liabilitas. Nah, artinya di sini persamaan dasar akuntansi itu sama saja seperti aset dari perusahaan, gitu ya. Nah, kita next. Konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi itu terjadi hak kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Jadi ada yang tadi kita sebut dengan pemilik perusahaan, sama ada yang namanya ketika kita melakukan pinjaman, itu artinya kewajiban terhadap pihak lain yang harus kita lunasi gitu. Itu konsep dasarnya. Jadi kita harus mudeng dulu. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan ekuitas pemilik. Aset yang dimiliki oleh badan usaha harus didasari berasal dari pemilik yang dititipkan untuk dikelola oleh badan usaha. Jadi perusahaan itu harus mengembalikan sumber daya tersebut pada pemberi aset jika diperlukan. Kayak ibaratnya kita hutang gitu ya. Jadi kita suatu saat akan mengembalikannya gitu. Nah, next, ini hak atau aset yang dititipkan pemilik badan usaha harus sama nilainya dengan hak klaim dari pemilik badan usaha. Jadi tidak ada yang namanya seperti sistem bunga gitu ya. Oke, aset itu sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Jadi kita mengandaikan badan usaha perlu mendapat dana tambahan sehingga nanti perusahaannya itu semakin kuat. Nah, perusahaannya semakin berkembang. Caranya dengan apa? Dengan cara minjem. Maka dengan cara pinjaman itu aset perusahaan akan bertambah. Tetapi di lain sisi perusahaan itu juga punya kewajiban. Kewajiban untuk ngapain? Tadi untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam gitu ya. Dana yang harus perusahaan kembalikan. Dan untuk tahap awal pencatatan akuntansi, hal yang harus kita lakukan, hal pertama ini adalah pengelompokan akun-akun. Kita mengelompokkan akun-akun terlebih dahulu. Dan untuk menurut Honren, akun dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu ada aktiva, liabilitas, dan juga ada ekuitas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah aktiva atau aset ya. Ini merupakan sumber daya ekonomi yang bisa memberikan manfaat kepada perusahaan. Contohnya apa aja? Bisa kas, bisa piutang usaha, bisa wesel tagih ya. Dan bisa juga yang lainnya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Dan yang kedua, ini adalah liabilitas atau kewajiban. Ini berkaitan dengan utang. Utang dari perusahaan yang wajib untuk dibayarkan kepada pihak lain. Kayak gitu, akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Akunnya apa aja? Bisa utang usaha, utang wesel, gitu, kewajiban akrual. Nah, next selanjutnya ini adalah ekuitas pemilik.
Ekuitas itu merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Nah, untuk ekuitas sendiri terdiri dari beberapa akun, bisa modal, bisa priv, bisa pendapatan, dan beban gitu ya. Nah, selanjutnya sebagai informasi, berapapun jumlah transaksi yang dilakukan, itu selalu terjadi persamaan akuntansi, yaitu aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik di pihak lain. Jadi kalau misalnya kita menuliskan konsep persamaan dasar akuntansi, itu harus seimbang gitu ya. Kita harus menuliskan di dua akunnya gitu, baik itu di liabilitas, ekuitas maupun di asetnya gitu. Analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi itu sudah dibahas mengenai konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi, di mana ini terjadi hak kepemilikan di satu pihak akan selalu disertai kewajiban kepada pihak lain gitu. Nah, selanjutnya kita perlu mengingat lagi bahwa setiap terjadi transaksi usaha ini akan mempengaruhi dua jenis akun. Bisa juga nih lebih gitu ya, bahkan 3 gitu. Meski demikian, aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas di pihak lain. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Laila, dua-duanya itu harus imbang. Ada beberapa jenis pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Kita sebut yang pertama, ada pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Jadi misalnya oleh pemilik itu menyetorkan uangnya gitu sebagai modal awal itu. Nah, selanjutnya pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Berarti nanti kita melakukan pembeliannya itu ngutang dulu, membeli perlengkapannya ngutang dulu. Nah, pencatatan pembayaran sewa. Mungkin kita menyewa gedung gitu. Pencatatan pendapatan usaha secara kredit. Jadi ini pendapatan usahanya dibayarkan secara kredit. Kemudian pencatatan pembelian peralatan secara tunai. Berarti kita beli peralatannya secara cash gitu maksudnya. Pencatatan pembayaran gaji. Maksudnya kita melakukan pencatatan terhadap ini karyawan gitu ya, pencatatan terhadap gaji karyawan, berarti beban gaji masuknya. Pencatatan pembayaran utang, berarti nanti utangnya kita berkurang, uangnya kita juga berkurang tuh karena bayar utang. Pencatatan penerimaan pendapatan kas gitu ya, kita nerima pendapatan. Kemudian pencatatan pelunasan piutang, misalnya dari pihak perusahaan sudah melunasi piutang gaji tadi yang belum dibayarkan gitu. Kemudian ada pencatatan pengambilan privo oleh pemilik, maksudnya pihak perusahaan itu mengambil ini ya uang dari perusahaan gitu. Artinya itu privo karena duitnya itu bukan dari pihak seseorangan tapi dari perusahaan. Kemudian pencatatan penerimaan pendapatan secara tunai. Jadi pendapatan yang didapatkan itu disetorkan secara tunai. Jadi nanti kasnya juga nambah. Pencatatan pembayaran utang per kas. Jadi sudah dicatat nih tadi pembayaran hutangnya. Pencatatan hilangnya perlengkapan dari gedung, nanti masuk ke akumulasi penyusutan gedung. Kemudian pencatatan persediaan perlengkapan pada akhir tahun. Jadi di akhir tahun dicatat nih persediaan perlengkapannya tinggal berapa gitu. Oke, adik-adik, mungkin itu yang bisa Kak Laila sampaikan ya untuk materi pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Jika adik-adik suka dengan video pembelajaran ekonomi ini, silahkan bisa kasih like, komen, subscribe, dan juga share ke adik-adik yang lain. Siapa tahu teman-teman kalian juga membutuhkan modul pembelajaran ekonomi ini. Dan ketika adik-adik semua ada yang ditanyakan, silahkan kita bisa diskusi di kolom komentar. Ya, oke, saya Nur Prasetyaningrum dari channel YouTube Nur Laila Prasetyaningrum, belajar ekonomi bareng Laila. Pamit undur diri dan sampai ketemu di pembelajaran ekonomi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.